AS Roma menelan kekalahan 1-3 saat menjamu Bologna di pekan ke-33 Serie A musim ini. Hasil tersebut menjadi kekalahan kedua Giallorossi di kancah domestik sejak dilatih Daniele De Rossi. Bermain di Olimpico, Senin tanggal 22 April tahun 2024 Bologna membuat publik tuan rumah terdiam di menit ke-14. Oussama El Azzouzi menuntaskan umpan silang Riccardo Calafiori dengan sebuah tembakan salto yang melaju masuk tanpa mampu dijangkau kiper Roma, Mile Svillar. Pada menit ke-45, tim tamu menambah keunggulan. Kerja sama Alexis Saelemaekers dan El Azzouzi diakhiri dengan tembakan Joshua Zirkzee. Bola sempat disapu barisan belakang Roma, namun goal line teknologi memberi tanda bola telah melewati garis gawang. Roma sempat memberi perlawanan selepas turun minum. Sardar Azmoun menipiskan jarak menjadi 1-2 di menit ke-56 usai menuntaskan crossing Lorenzo Pellegrini. Butuh 3 percobaan beruntun baginya untuk bisa membobol gawang Lukas Skorupski. Namun Bologna berhasil mencetak gol ketiga pada menit ke-65 untuk mengunci kemenangan. Lewat serangan balik, Zirkzee mengirim umpan terobosan kepada Saelemaekers yang kemudian melepaskan tembakan lob untuk menaklukkan Svillar dalam duel 1 lawan 1. Skor 3-1 bertahan hingga usai. Hasil ini membuat tim asuhan Thiago Motta nyaman di peringkat 4 klasemen sementara Liga Italia dengan 62 poin, unggul 7 poin dari Roma yang menempati urutan 5. Tampak sekali di pertandingan ini Roma kehilangan magic di lini serang. Tanpa adanya Lukaku, seakan AS Roma tak tahu kemana arah bola diberikan. Selain itu juga ada beberapa kekurangan di lini tengah gagal meredam kecepatan para gelandang Bologna. Sehingga rentan ketika menghadapi serangan balik lawan. Dan juga penampilan beberapa pemain AS Roma juga dalam tren menurun. Mungkin juga akibat kelelahan, sehingga harus ada upaya penyegaran, walaupun sulit untuk berada di 4 besar. Tetapi AS Roma tak perlu risau Karen di posisi kelima sekawan AS Roma tetap lolos ke Liga Champions. Manajer Roma Daniele De Rossi memberikan tanggapan terhadap Presiden Lazio Claudio Lotito. Ketua Biancocelesti baru-baru ini terdengar meremehkan keruntuhan mendadak Evan Dika dalam pertandingan melawan Udinese, mengklaim itu bukan alasan untuk tidak melanjutkan pertandingan. De Rossi menyikapi pernyataan kontroversial tersebut dalam konferensi pers pralaga jelang Roma Bologna. Saya sudah bersiap untuk yang satu ini, berikut tweet pukul 20.42 hari itu, dari akun resmi SS Lazio, yang berbunyi, Forza Evan, kami bersamamu. Dan saya belum pernah melihat tweet dari tim sepak bola tentang kode kuning. Jadi jelas sekali, pada pukul 20.42, ketika kami baru saja meninggalkan stadion, ada persepsi bahwa itu mungkin sesuatu yang sangat serius. Itu tidak terjadi dan saya pikir kita semua seharusnya bahagia. Saya rasa tidak ada seorang pun yang boleh menentang kita karena teman kita, anak laki-laki kita tidak meninggal, bahwa dia masih belum berada di rumah sakit untuk memulihkan diri dari serangan jantung. Saya berbicara tentang kebusukan yang Anda lihat di media sosial, dengan orang-orang yang menulis hal-hal seperti, tidak ada yang salah dengan dia, Anda melakukannya untuk mendapatkan 20 menit lagi. Saya pikir dari 30.000 orang di stadion, tidak ada satupun yang mengira kami mendapat keuntungan dengan tidak menyelesaikan pertandingan. Anda tahu, Anda berkata, Anda menundanya di babak pertama, kami bermain buruk, Anda bermain cerdas. Di babak kedua momentum pasca gol Lukaku masih ada pada kami. Jika Anda benar-benar ingin menilai manfaat dari penghentian tersebut, kami menghadapi sesuatu yang sangat bertentangan dengan kepentingan dan hasil kami. Saya tegaskan lagi, kalau itu pesan langsung dari anak-anak berusia 15 tahun atau fans berat yang hanya melihat hasil sepak bola, yang tidak melihat lebih jauh dari hidungnya sendiri, itu menjengkelkan selama 15 detik pertama, lalu berlalu. Jika kita melakukan hal yang sama, dalam sistem sepak bola, bahkan dengan pembicaraan yang kita lakukan dengan Buti, Cassini, inilah yang akan terjadi. Seolah-olah fakta bahwa dia tidak meninggal, atau bahwa kematiannya tidak terlalu serius, adalah kesalahan kami, kesalahan kami. Seolah-olah belum cukup bahwa kami sangat takut pada salah satu pemain kami, salah satu teman kami, salah satu rekan kami, salah satu pesepak bola kami, yang bisa menjadi pemain untuk tim manapun. Sayang sekali, kita kehilangan momentum yang seharusnya kita semua tingkatkan sedikit. Dan saya menyesal Presiden juga melakukan hal yang sama. Saya memiliki hubungan yang baik dengannya, di luar afiliasi kami masing-masing.
Namun kali ini dia melakukan kesalahan, dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan. Saya membaca bahwa dia mungkin mengatakannya di depan prasmanan, dalam situasi tertentu, mungkin dia hanya mengambil ancang-ancang. Namun kita selalu kehilangan kesempatan untuk mengambil langkah maju dalam situasi seperti ini. Yang terpenting, kita, dunia sepak bola, harus lebih peka. Jika ada yang mengutamakan kepentingan seseorang, teman, kawan, dan pemain, kita semua harus setuju, seperti yang dilakukan Udinese, begitu pula orang-orang lain di dunia sepak bola yang menunjukkan solidaritas. Tidak hanya pada pukul 20.42, tapi hingga hari ini. Nicolas Burdisso sedang dikaitkan dengan pekerjaan masa depan di Roma. Mantan bek Bielorussi, yang sekarang menjadi eksekutif klub di Fiorentina, akan meninggalkan La Viola pada akhir musim, lapor Gianluca Di Marzio dari Sky Sport. Dengan kematian Dinio Barone, klub Tuscan telah melakukan reorganisasi manajemen, dengan mantan bek Argentina itu dikeluarkan dari hierarki klub yang baru didefinisikan ulang oleh Rocco Commisso. Burdisso telah mengambil keputusan untuk tidak memperbarui kontraknya dengan Fiorentina dan dengan demikian akan bebas bergabung dengan klub manapun yang diinginkannya. Roma adalah pilihan baginya. Bielorussi telah dikaitkan dengan Burdisso mengingat mereka sedang mencari direktur olahraga baru dan persahabatan dekatnya dengan bos Roma Daniele De Rossi. De Rossi disebut-sebut sudah meminta pihak klub untuk memasangkannya bersama Burdisso untuk musim mendatang. Performa terbaiknya pada tahap akhir masa pinjamannya di Cagliari. Striker Uzbeki ini terus-menerus masuk ke dalam starting si Claudio Ranieri dan sejauh ini telah mencatatkan 3 gol dan 3 assist dalam 18 penampilan Serie A untuk tim Sardinia tersebut. Menurut Unione Sarda, Shomurodov kini kemungkinan akan mendapatkan posisi permanen di skuad Cagliari. Surat kabar tersebut mengklaim Cagliari semakin yakin akan efisiensi dan kerja keras sang pemain dan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengaktifkan opsi pembelian dalam kesepakatan pinjamannya saat ini dari Roma. Opsi ini bernilai 10 juta euro dan dapat diaktifkan pada akhir musim. Manajer Bologna Thiago Motta memuji kepribadian timnya menyusul kemenangan tandang 3-1 atas Roma malam ini. Rossoblu memperkuat posisi mereka di peringkat keempat dan meningkatkan keunggulan mereka atas Bielorussi menjadi 7 poin di klasemen, kini hanya terpaut 2 poin dari peringkat ketiga Juventus. Saya sangat bangga melatih tim ini, terlebih lagi setelah pertandingan ini, kata Thiago Motta kepada DAZN. Menghadapi Roma sangat sulit, namun kami menampilkan performa tingkat tinggi. Saya sangat puas dengan penampilan malam ini adalah pertandingan yang luar biasa melawan tim yang selalu bertujuan untuk bermain sepak bola, yang sangat bagus untuk olahraga kami. Pertandingan seperti ini sungguh luar biasa. Dia menambahkan, Liga Champions. Saya hanya menikmati apa yang terlihat dari pertandingan ini, segalanya akan datang seiring berjalannya waktu. Saya fokus pada saat ini, kami harus menikmati momen ini, saya tidak memikirkan hal lain.